mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu ya creepy yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan zaman dulu, jadul. Tapi ini ada kaitannya dengan yang horor-horor, yang creepy yang tentunya bikin kita, aduh, aku takut. Nah khususnya bagi kalian yang generasi 90-an atau anak-anak kelahiran tahun 90-an pasti udah tahu rumor-rumor mengenai yang satu ini, yaitu sebuah lagu yang konon lagu ini terkutuk dan bisa mengundang arwah seorang gadis yang mati bunuh diri. Enggak lain enggak bukan, lagu itu adalah lagu Tinggal Kenangan Gaby. Dulu heboh banget dan sangat-sangat viral. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih, kamu pertama kali denger lagu Tinggal Kenangan dan rumor-rumornya itu kelas berapa? Kelas 5 SD Tahun 2009. Kalau aku pertama kali denger atau tahu lagu Tinggal Kenangannya Gaby ini tahun 2008 kalau nggak salah, pas aku kelas 2 SMP. Dan tahunnya pertama kali itu di dalam kelas kan teman-temanku pada nobar tuh, pakai HP Sony Ericsson gitu. Terus kan aku kepo, ikutan nonton dong. Pas aku lihat, ya Allah, astagfirullah, ternyata videonya itu sangat-sangat disturbing guys. Mereka itu nonton video kecelakaan yang tragis. Intinya orang yang ada di dalam kecelakaan itu udah nggak berbentuk lah, pakai jaket merah, itunya sama itunya kepisah jauh. Terus di situ juga ada truk tronton atau truk kontainer warnanya coklat. Itu konon katanya adalah pacarnya si cewek yang bunuh diri itu tadi, alias Gaby. Dan lagu Tinggal Kenangan ini diciptakan oleh cowok yang ada di dalam kecelakaan itu. Deng. Kamu pastinya juga nonton videonya dong? Iya. Kamu taunya itu pas kamu kelas 5 SD atau maksudnya pas di sekolahan atau di warnet pas atau di warnet. di warnet. Kamu cari tahu sendiri atau Kan dari omongan teman-teman kan itu. oh, jadi Sempat viral banget kan. tahu dari teman-teman Iya. gitu. Terus kamu cari tahu sendiri atau nonton Nonton bareng. Ya, serem Bang di warnet. tapi itu. untung aku nggak kepo-kepo sendiri. Tuh. Maksudnya kepo-kepo orang itu nonton apa sih? Ternyata itu. Dan di dalam video kecelakaannya itu kan backsoundnya ada lagunya Tinggal Kenangan toh. Iya, bener. Tapi sebelum kecelakaan itu konon di awal-awal videonya itu ada kayak foto-foto kenangannya si cowok itu pas masih hidup, pas masih sekolah gitulah. Intinya si cowok ini dan Gaby ini masih SMA dan mereka ini pacaran. Rumor-rumornya gitu ya. Tapi ada juga yang ngomong kalau video itu bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Karena kalau kalian perhatikan di video itu seragam polisinya itu bukan seragam polisi Indonesia. Terus juga plat nomornya bukan plat nomor Indonesia. Beda dengan plat Indonesia. Plat Indonesia nggak gitu. Bagi kalian yang kepo, kalian bisa cari-cari sendiri aja videonya. Tapi kayaknya udah langka ya, udah susah dicari karena 12 tahun yang lalu. Dan adapun pasti udah di take down sama YouTube sekarang. Flashback lagi, mengingat lagi, kita nostalgia. Tapi nostalgia yang creepy, misteri pada saat kita masih bocil. Tapi jujur terlepas dari lagu ini serem atau enggak, kalau kita denger lagu ini kayak mengingat masa-masa dulu yang indah, dan kita pengen kembali lagi gitulah rasa-rasanya. Oke, langsung aja kita cari tahu lengkapnya tentang lagu Tinggal Kenangan Gaby. Sebenarnya ini lagu siapa sih? Apakah bener lagunya Mbak Gaby yang mati bunuh diri ini, atau lagu orang lain yang emang diada-adakan, sengaja di-up-upkan seperti ini biar meng-upkan lagunya? Strategi marketing, pemasaran, biar lagunya viral, biar banyak yang dengerin, biar banyak yang request di radio. Kalau dulu Spotify nggak ada, Joox nggak ada, dulu itu dari radio kita. Download pun ya, tapi kalau download bajakan nggak boleh. harus beli kasetnya yang original ya. Jangan download bajakan. Stop piracy, stop piraci. Dan juga apakah benar kalau lagu Tinggal Kenangan Gaby ini emang mistis beneran, yang katanya lagu ini bisa memanggil arwahnya hantu Gaby. Terus kalau kita dengerin lagu ini bisa lampunya mati nyala. Terus kalau kita dengerin lagu ini bisa kesurupan. Apakah itu semua benar atau cuma halah ongkos itu, omong kosong? Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini
aku. Asal usul lagu Tinggal Kenangan Gaby. Usut lagu Tinggal Kenangan ini ternyata udah populer sejak tahun 2005 silam. Wih, udah jauh ya ternyata ya. 2008 ini berarti ya 3 tahun kemudian. Konon lagu ini mencuat lagi, populer lagi, terkenal lagi setelah cerita tragis di balik terciptanya lagu ini mencuat ke permukaan. Wah, ada yang mendukung nggak ya? Gimana orang nggak penasaran? Apalagi cerita tragis dibumbui cerita-cerita. Ya aku jujur penasaran pasti. Lagu ini konon diciptakan oleh seseorang yang bernama Gaby setelah si Gaby ini ditinggal sang kekasih untuk selama-lamanya. Setelah menciptakan lagu ini, Gaby konon mengakhiri hidupnya sendiri alias bunuh diri karena gak kuat ditinggal oleh sang pacar. Banyak orang yang percaya kalau kita dengerin lagu Tinggal Kenangan ini kita bisa dihampiri atau ditemui sosok arwahnya Gaby. Hantu Gaby di Gaby Muja. Nang ning nong, nang dung ding zer. Nah, itu rumor-rumornya lagu ini diciptakan oleh kekasihnya Gaby, terus dikasihkan Gaby, tapi gak lama-lama setelah itu pacarnya Gaby ini meninggal, terus Gaby ikut-ikutan bunuh. Pas ya Tinggal Kenangan. Rumor mengenai lagu Tinggal Kenangan. Usut lagu Tinggal Kenangan memang memiliki misteri di balik terciptanya lagu itu sendiri. Banyak sekali rumor-rumor, desas-desus tentang lagu Gaby tersebut. Bahkan versinya beda-beda. Ada yang puluhan gini, ya. iya, ada yang gini, ada yang gitu, ada yang ono, ada yang enih. Banyak pokoknya. Konon salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita seorang pelajar kelas 3 SMA Ponorogo yang namanya adalah Gaby. Pada bulan Juni tahun 2007, sekolah tersebut berencana akan mengadakan sebuah pensi atau pentas seni. Nah, karena Mbak Gaby ini suaranya merdu, suaranya bagus, maka dia terpilih untuk tampil di pensi itu mewakili kelasnya. Karena Gaby bingung menyanyikan lagu apa, dia meminta kekasihnya untuk memilihkan lagu. Tapi ternyata kekasihnya ini malah menciptakan lagu untuk Gaby. Dan judulnya adalah Kenangan Terindah. Usut beberapa hari sebelum acara pensi dimulai, Gaby dan teman-temannya memutuskan untuk refreshing dengan piknik ria ke Telaga Sarangan di Magetan. Deket ya. Cuma di sono. Di sana mereka menginap dan keesokan harinya Gaby ini kok tiba-tiba kangen sama mas pacar. Akhirnya Gaby menyuruh pacarnya untuk datang ke Sarangan dari Ponorogo loh, jauh-jauh loh. Ya namanya pacar ya, yang paling disayangi. Akhirnya si cowoknya itu menjabaninya. Intinya mas pacar menyusul Gaby ke Magetan. Kenapa nggak dari awal aja ikut piknik? Ribet amat. Ya kalau orang bucin itu emang gini guys. Crazy. Akhirnya mas pacar tiba di Magetan dan berkangen-kangen ria dengan Gaby, sang kekasih pujaan hati. Tapi ya setelah lepas kangen, mas pacar kembali lagi ke Ponorogo. Wah, bolak-balik aja mas, kenapa nggak ikut nginep sekalian? Apa mungkin karena itu cewek-cewek semua, ada cowok satu jadi nggak pantas gitu ya, nanti malah jadi fitnah ya kan. Positif thinking aja. Nah, akhirnya setelah itu pacarnya Gaby pulang ke Ponorogo. Tapi di tengah-tengah perjalanan ada sesuatu yang buruk terjadi. Si mas pacar mengalami kecelakaan yang hebat, yang tragis, seperti yang digambarkan di video yang kita tonton, yang kita omongkan tadi. Pokoknya disturbing. Aku nggak bisa kalau lihat yang begitu-begitu, jujur. Tapi karena waktu itu kepo, terpaksa nonton ya. Namanya juga penasaran kan. Baru nonton sebentar aja udah nggak berani ngelanjutin. Bener-bener serem sih, sumpah serem banget. Kita sarankan sih kalian jangan kepo-kepo ya. Tanggung sendiri. Yang pasti kecelakaannya itu langsung merenggut nyawa si mas pacar, alias di tempat. Tapi Gaby nggak tahu tentang hal itu karena teman-teman dan juga keluarga pacarnya ini merahasiakannya dari Gaby. Mungkin biar nggak sedih, nggak shock, karena kan posisinya dia lagi seneng-seneng. Nah, ini nyesek banget. Si Gaby ini akhirnya tahu dari pengumuman sekolah, yang mana pengumuman sekolah ini lagi ngumumin berita duka tentang meninggalnya sang pacar. Nah, tahu gitu gimana dong? Pasti shock toh, sedih. Campur aduk ya. Iya, dan yang pasti nangis terisak-isak, nggak bisa dibendung kalau yang satu ini pasti. Bahkan si Gaby ini sempat mau pingsan setelah mendengar berita yang nggak mengenakan itu. Akhirnya acara pensi pun diundur untuk menghormati kematian pacarnya Gaby. Beberapa minggu setelah berlalunya itu tadi kejadian yang naas, kematian pacarnya Gaby, akhirnya pensi dimulai. Tapi pas mau tampil si Gaby ini kayak tahu sendirilah, udah kehilangan orang yang disayang, pastinya agak-agak nggak semangat ya. Tapi Gaby dengan semampunya dia berusaha tegar, berusaha kuat untuk menyanyikan lagu yang dibuat oleh almarhum pacarnya itu. Kamu mau nyanyikan kan pasti berat banget. Dan ternyata sebelum tampil untuk menyanyikan lagu ini, Gaby udah mengubah beberapa lirik dan judul lagu itu. Judulnya diganti dengan nama Tinggal Kenangan karena pacarnya kan udah pergi, jadi ya
tinggal kenangan dong. Yang semula kenangan terindah. Iya, jadi tinggal kenangan. Kalau judulnya tetap kenangan terindah ya janggal sih. Janggal sih. Bikin tambah sedih malah. Akhirnya Gaby tampil dengan sangat baik dan mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Wih, suaranya bagus, merdu, liriknya dalam, apalagi momen-momennya pas. Teman-teman Gaby pun merekam penampilan si Gaby. Direkam pakai HP zaman dulu kan, tahu sendiri. Dan itu formatnya 3GP, pecah-pecah dan sendat-sendat. Usutnya usut, setelah tampil Gaby pergi gitu aja. Dia langsung hilang, entah kemana. Teman-temannya si Gaby mencari Gaby kemana-mana tapi nggak ada. Ke kantin, ke kelas, ke taman, tapi nggak ada. Zong. Tapi akhirnya teman-temannya si Gaby ini menemukan Gaby di gudang sekolah tapi dalam keadaan udah nggak bernyawa, alias Gaby bunuh diri, gantung. Tapi seingat kita beberapa versi itu beda-beda, ada yang gantung diri, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ini bagian ngerinya di sini. Kabarnya banyak orang yang mengaku kalau setelah mendengarkan lagu Tinggal Kenangan ini mereka didatengin sosok arwahnya hantu Gaby. Terlebih di bulan Desember, di mana bulan itu merupakan bulan kelahirannya Gaby. Serem sekali. Tapi untung aku dulu setelah pertama kali denger lagu itu udah nggak pernah kepo-kepo lagi. Pas kita masih bocil itu bener-bener masuk ke relung hati yang paling dalam. Sampai dewasa pun masih agak-agak sedikit ngeri tau. Ke bawah sampai kita dewasa gitu. Di sini jujur masih ya agak-agak gimana gitu. Usutnya usut banyak versi mengenai kisah misteri di balik lagu Tinggal Kenangan. Dulu itu sampai kita bingung ini yang bener mana sih. Tapi semuanya itu memiliki inti cerita yang hampir sama, yaitu mengenai seorang cewek yang mati bunuh diri karena ditinggal sang kekasih. Nah, itu rumor-rumornya ya sangat-sangat kampret momen banget dulu itu. Kalau bagiku ya itu kampret momen. Soalnya aku nggak sengaja. Beda lagi kalau aku emang penasaran sendiri. Nobar apa kirain nobar anu, ternyata inu. Kan serem Lebih serem ya. Iya. Lihat-lihat udah posisinya yang terpisah itu kan enggak banget guys, menghantui pikiran terus itu. Dan bahkan setiap ngedenger lagu itu di radio atau ada orang yang muter itu aku takut. Sumpah takut, merinding. Tapi semua itu balik lagi ke mindset toh. Kalau mindset kita tertanamnya lagu ini berhantu, lagu ini terkutuk, pasti kalau kita dengerin lagu itu ya bawaannya pasti serem, pasti merinding. Tapi kalau awalnya kita dengernya lagu ini nggak ada apa-apanya, ya nggak ada apa-apa. Iya, aman ya. Aman. Nyatanya lagu ini nggak ada apa-apa gitu loh. Dan apakah semua itu benar? Kalau kita dengerin lagu ini bisa didatengin arwahnya Gaby, terus kita bisa kesurupan. Terus yang lebih kocak lagi, aku dulu pernah denger cerita, kan ada orang yang nonton TV, terus dia dengerin lagunya Gaby. Ya. Nah si lucu ini. Nah si arwahnya Gaby ini keluar dari TV. Dari Gaby apa Sadako? Bener ada, aku pernah denger itu cerita seperti itu. Ya paling sering yang kesurupan itu mas. Oh. Bahkan kan ada yang kesurupan masal itu. Oh iya. Itu mungkin karena apa ya? Iya, Apa itu? susah dijelasin sih. Susah Sih. sih. Iya. Yang kesurupan itu kan menganggap kalau lagu ini udah serem duluan. Jadi jin di sekitar situ memanfaatkan itu. Semakin kuat itu. Iya, memanfaatkan momennya. Wah, sasaran Ini. empuk. Nah, jadi apakah benar rumor-rumor itu tadi apa cuma dibuat-buat doang untuk menaikkan rating lagu biar banyak yang download? Kita cari tahu kebenarannya. Fakta di balik lagu Tinggal Kenangan, dan aslinya lagu ini judulnya bukan Tinggal Kenangan tapi Jauh. Jauh kau pergi. Tapi aslinya lagu ini adalah lagu yang dibuat oleh seorang musisi yang namanya adalah Pai. Mas Pai merupakan anggota band Karamel. Oh iya Karamel, aku ingat. Ini cukup familiar dulu. Nah kan tadi disebutkan kalau lagu Tinggal Kenangan ini merupakan lagu yang dibuat oleh seorang cowok untuk kekasihnya yang bernama Gaby. Dan gak lama setelah itu si cowok ini kecelakaan, terus si cewek juga ikutan bunuh diri. Tapi enggak gitu. Ini lagu emang buatannya Mas Pai yang menceritakan kisahnya sendiri, kisah sedihnya ya. Dia ditinggal pacarnya ini menikah dengan pria lain alias LDR, lungo ditinggal rapi. Dan usutnya usut, lagu ini udah diciptakan sejak 2003 silam. Mas Pai menceritakan kalau lagu ini udah ada lebih dulu sebelum terbentuknya band Karamel. Malah lagu ini udah dipersiapkan untuk masuk ke dalam album indinya band Cinderella. Jadi band Cinderella ini merupakan bandnya Mas Pai sebelum adanya Karamel, sebelum terbentuk band Karamel. Dan band Cinderella udah dibentuk sejak 2003. Nah lagu ini pertama kali dimainkan dalam momen ulang tahun Sanggar Seni Sang Dipa mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Dipa Negara pada 17 Juli 2004.
2004. Mas Pai memainkan lagu Jauh dengan versi live akustik, dan lagu ini dinyanyikan atau dilantunkan oleh seorang gadis yang bernama Andi BC atau AB, vokalis Sang Dipa. Dan konon penampilan mereka ini direkam ala kadarnya dalam format MP3. Berarti rekamannya itu dari 2004. Yang merebak itu. Lama banget ya. Iya. Usut pada tahun 2008 silam, band Karamel milik Mas Pai ini merekam ulang lagu Jauh di studio, dan posisi vokalnya di sini digantikan oleh Mbak Riri, bukan Riri Rihanna ya. Ella, Nah, MP3-nya itu tadi yang beredar luas di masyarakat yang kita tahu pada saat itu. Yang ada ngeri sih kalau udah dikemas kayak gitu. Jadi kan di sini kita mikirnya aneh-aneh. Dan usut Mbak Abe ini sempat pernah meminta maaf kepada Mas Pai karena rekaman lagu ini beredar sangat-sangat luas dan nggak bisa di stop bertubi-tubi. Jadi lewatnya dulu itu dari Bluetooth ke Bluetooth guys. Kan nggak ada ya Android zaman dulu itu. Masih Sony Ericsson, masih Siemens. Nah itu dia tadi guys, lagu Tinggal Kenangan yang dipopulerkan oleh band Karamel yang diciptakan oleh Mas Pai. Dan kita nyatakan rumor-rumor yang beredar itu hoax belaka, nggak nyata, dibuat-buat doang, diada-adakan, dihoror-hororkan, palsu ya. Dan setahu kita rumor-rumor itu diada-adakan agar lagunya ini naik, biar banyak yang tahu alias terkenal. Ya pokoknya intinya kalau kalian menerima suatu berita atau suatu apapun itu harus diperiksa terlebih dahulu guys, itu nyata atau enggak, asli atau palsu. Jangan main kunyah-kunyah aja, jangan langsung ditelan ya, nanti dal sih. Dan gimana menurut kalian sendiri tentang lagu Tinggal Kenangan ini? Gimana kalian dulu dengarnya? Rumor apa? Kalian merasakan apa setelah kalian dengar lagu Tinggal Kenangan ini? Atau malah kalian didatengin beneran sama arwahnya Mbak Gaby? Serem? Enggak lah, mungkin itu sugesti kalian aja, jadi hawa-hawanya agak beda. Nah mungkin itu aja guys perjumpaan kita pada video Zona Horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.